Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, beberapa pekan terakhir ada kasus yang menjadi perhatian publik di mana anak salah seorang pejabat pajak menganiaya anak petinggi Nahdlatul Ulama. Kasus ini kemudian berimbas kepada pejabat yang bersangkutan. Dia diberhentikan dari jabatannya. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas kasus itu. Tapi mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sejatinya anak bagi kita orang tua adalah sesuatu yang dapat membanggakan. Sesuatu yang memang diimpi-impikan semua orang. Setiap orang yang menikah ingin punya anak. 1, 2, 3, dan mungkin ada yang ingin jumlah anaknya yang lebih banyak. Lalu ketika anak itu berprestasi, sukses di dalam berbagai karirnya, kita sebagai orang tua merasa senang dan bangga sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar, bertemu dengan orang tua, lalu dia menceritakan anaknya yang pertama tamat ini, kerja di sini, gajinya sekian. Anak yang kedua tamat ini, sudah jadi ini, sudah jadi itu. Ya, apalagi kalau memang anaknya itu betul-betul sukses jadi seorang tokoh penting misalnya. Jadi kalau di PNS, jadi lurah, jadi camat, kepala dinas. Kalau jabatan politik mungkin sampai menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Maka banggalah orang tuanya. Anaknya yang berhasil, tapi orang tuanya ikut bangga dan secara tidak langsung orang tua juga akan harum namanya di mata banyak orang. Namun sebaliknya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, anak juga bisa menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Anak juga bisa melengsarkan seseorang dari jabatannya. Anaknya yang berulah, anaknya yang berkasus, tapi imbasnya kepada karir ayahnya. Nah, inilah yang terjadi pada pejabat pajak itu. Padahal sejatinya yang bersalah adalah anaknya. Tapi karena dia anak seorang pejabat, kemudian disorot oleh banyak orang. Mulai dari hal-hal yang mungkin paling sederhana, tapi ada yang mungkin sampai nyinyir menyorotinya. Memang inilah resiko seorang pejabat. Dalam Al-Quran, di antaranya surah At-Taghabun ayat ke-15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah, cobaan bagimu. Jadi anak bisa mengharumkan nama orang tuanya, sebaliknya anak juga bisa menghancurkan karir orang tuanya. Lantaran itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah apa yang
Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim. Apa kata Allah? Ini pesan untuk kita para ayah khususnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang ayah punya tanggung jawab yang besar. Dipikul di pundaknya bagaimana menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya. Bukan hanya memberikan nafkah lahir saja. Bukan hanya memberikan pakaian, tempat tinggal, memilihkan sekolah. Bukan hanya itu. Ada tugas-tugas lain yang lebih besar yang harus dipikul di pundak kita. Memberikan, menanamkan akidah yang kuat kepada mereka. Mengajarkan mereka akhlak. Membiasakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari banyak kasus yang kami amati, kenapa kemudian banyak anak-anak yang tumbuh nakal misalnya, terlibat berbagai kasus. Di antara penyebabnya adalah kelalaian orang tua mendidik dan menjaganya. Terutama orang tua yang memang sibuk luar biasa, pejabat, pengusaha lain sebagainya. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, tapi lupa dengan anak-anak kita. Kapan baru tahu, kapan baru ingat dengan anak ketika sudah ada kasus, baru merasa menyesal. Nah, karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah di mana saja berada, terutama wahai para ayah, ya, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu untuk keluarga kita. Berikan mereka perhatian. Kalau ada hal-hal yang misalnya agak mencurigakan, cepat kita telusuri, kita atasi. Sudah memberikan perhatian besar saja, masih ada kemungkinan anak-anak kita melakukan perbuatan yang salah. Apalagi kalau kemudian kita tak peduli dengan mereka. Jangan sampai anak-anak yang punya ayah, punya ibu, tapi tumbuh tidak dengan kasih sayang ayah dan ibunya. Betapa banyak anak-anak yang misalnya pulang malam, bergaul dengan sembarang orang, tapi orang tuanya tak peduli, orang tuanya tak pernah tanya. Yang pada akhirnya siapa yang malu, siapa yang rugi? Ya kita. Jadi sekali lagi, kasus yang terjadi itu cukuplah menjadi pelajaran untuk kita para orang tua. Kita juga jangan sampai pula membuli mereka. Ya, jangan. Karena bukan tidak mungkin hal-hal yang serupa atau mungkin mirip akan terjadi, akan menimpa keluarga kita. Kita yang punya anak-anak. Jadikan saja itu pelajaran. Supaya hal serupa tidak menimpa kita. Dan kita juga selalu mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, jagalah anak-anak hamba dari segala perbuatan tercela, dari segala perbuatan maksiat. Kalau Allah menjaga anak kita, sejatinya juga menjaga nama baik kita. Demikian pesan-pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari rumah kediaman kami, Selaing Bawah, Kota Padang Panjang, saya Jasriman Caniago, penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Padang Panjang Barat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.